Assalamualaikum anak-anak kelas 6 yang hebat dan penuh semangat. Apa kabar semuanya? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Nah anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Nuni Setiawati, yaitu pelajaran Bahasa Indonesia tema 9 tentang menelusuri, tuturan dan tindakan tokoh, serta penceritaan penulis dalam teks fiksi. Nah, apakah kalian tahu teks fiksi itu dan apa saja unsur-unsur yang ada di dalamnya? Yuk kita pelajari bersama. Apakah teks fiksi itu? Teks fiksi adalah teks yang berisi cerita berdasarkan imajinasi penulis, fiktif, tidak nyata, atau khayalan, seperti dongeng, cerpen, cerita rakyat, atau novel. Dalam teks fiksi biasanya terdapat tokoh yang berperan di dalam cerita. Tokoh tersebut biasanya dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, atau benda lainnya. Nah, tokoh-tokoh tersebut nanti dapat berperan membangun jalannya cerita dari awal hingga akhir. Teks fiksi yang kita baca dapat kita telusuri dari tuturan dan tindakan langsung dari para tokoh atau berdasarkan penceritaan penulis. Tujuannya agar kita dapat mengetahui unsur-unsur cerita di dalamnya atau disebut unsur intrinsik cerita. Nah, apa saja unsur-unsur intrinsik cerita itu? Yang pertama adalah tokoh. Ada tokoh utama dan tokoh tambahan. Bagaimana cara mengetahui tokoh utama itu? Yaitu dengan cara mengetahui seberapa sering tokoh itu dimunculkan dalam teks atau berdasarkan jalannya cerita, yaitu tokoh yang sering mengalami permasalahan. Nah, tokoh juga dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah protagonis, antagonis, dan tritagonis. Tokoh protagonis biasanya bersifat baik dan positif. Kalau tokoh antagonis biasanya bersifat jahat atau negatif. Tokoh tritagonis biasanya bersifat bijak dan biasanya sebagai jembatan penengah atau pendamai atas konflik yang ditimbulkan oleh tokoh antagonis. Yang kedua adalah watak atau sifat tokoh. Contohnya, watak tersebut adalah suka menolong, rendah hati, pendiam, pemarah, suka mencuri, dan lain-lain. Ketiga adalah latar cerita atau setting, yaitu gambaran tempat, waktu, atau segala situasi di tempat terjadinya peristiwa. Latar dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya latar tempat, yaitu seperti di hutan, pantai, lapangan, ruang kelas, taman, dan lain-lain. Contoh latar waktu, contohnya pagi, siang, malam, zaman dahulu, masa depan, dan lain-lain. Latar suasana contohnya suasana sedih, berduka, senang, gembira, menegangkan, dan lain-lain. Yang keempat adalah tema atau inti sebuah cerita yang melatar belakangi cerita tersebut. Yang kelima adalah alur cerita. Ada alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang disampaikan penulis kepada pembaca. Nah, anak-anak, itu tadi adalah unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada teks fiksi atau cerita. Sekarang, untuk mengetahui tuturan dan tindakan pada para tokoh, serta apa saja unsur intrinsik cerita tersebut, yuk kita baca kutipan berikut.
Dari kutipan tersebut, penulis tidak menghadirkan tuturan atau percakapan langsung dari para tokoh, namun hanya menghadirkan melalui tindakan-tindakan tokoh. Contohnya yang sedang Bobby memandangi langit yang cerah, Bobby sedang menatap gugusan bintang, dan ibu sedang menggeleng-gelengkan kepala mendengar Bobby berceloteh tentang bintang. Unsur intrinsipnya salah satunya adalah latar tempat, yaitu halaman rumah, latar waktu, yaitu di malam hari, tokoh utamanya yaitu Bobby karena sering dimunculkan dalam teks tersebut. Sekarang yuk kita baca contoh teks fiksi yang kedua. Pada teks fiksi yang kedua, kita dapat mengetahui tuturan para tokoh. Di situ ada percakapan antara Benalu, Cabai, serta kita dapat mengetahui jenis-jenis tokohnya, yaitu protagonis, antagonis, serta kita dapat mengetahui alur cerita dan amanat yang disampaikan kepada pembaca. Amanat pada cerita tersebut adalah janganlah sombong seperti Benalu, maka kalian akan celaka, dan bersikap sabarlah seperti Cabai, maka kalian akan beruntung. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 153, Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Alhamdulillah, cukup sekian penjelasan dari Ibu. Tetaplah semangat belajar dan berdoa semoga kelak kalian menjadi generasi milenial yang berakhlakul karimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.